Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di pertemuan kelima kali ini, saya akan membahas materi tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Septiana, NPM 521178, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tiu Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kelima kali ini yaitu dasar pertimbangan dan rasio logis pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat, yang ketiga kurikulum merdeka. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 yaitu mencakup tiga aspek. Yang pertama yaitu aspek filosofis, memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua yaitu aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar. Yang ketiga yaitu aspek yuridis, terkait dengan RPJMN 2010 sampai 2014 sektor pendidikan dan Impres nomor 1 tahun 2010. Selanjutnya yaitu rasio logis pengembangan kurikulum 2013, yaitu mencakup tiga tantangan. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal antara lain terikat dengan kondisi pendidikan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Tantangan internal lainnya terikat dengan faktor pengembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhannya. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang terjadi. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan akan dapat terjadi apabila adanya perubahan pola pikir. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Dasar pertimbangan kurikulum darurat yaitu adanya penyederhanaan kurikulum ini akan membuat beban belajar mengajar antara guru dan siswa dapat berkurang dan lebih fokus pada pembelajaran serta penilaian yang bermakna dan esensial. Hasil dari penyederhanaan kurikulum adalah jabaran kompetensi yang lebih sederhana, berorientasi pada kompetensi prasyarat yang penting untuk keberlanjutan belajar dan kompetensi inti. Selanjutnya, rasio logis pengembangan kurikulum darurat, yaitu pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat yang pertama yaitu tetap mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, atau yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
Baiklah, selanjutnya yaitu rasio logis pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik. Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang menunjang keberhasilan belajar. Yang ketiga, di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang keempat, melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mengedepankan karakteristik dan keunikan peserta didik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kelima kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.